Sudah ya, Bu ya? Oh, sudah? Ya. Sudah mulai direkam ya? Oke. Sudah. Oke. Kita mulai ya, Pak ya? Ya. Nah, saya stopwatch dulu. Nanti lupa juga. Ya. Nah. Oke. Halo Pak Siska, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Antin. Iya, gimana kabarnya hari ini Pak Siska? Alhamdulillah sehat Bu. Terlihat dari senyum saya yang selalu senyum-senyum. Senyum-senyum, Bu Antin baiklah. sehat? Sehat, Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Oke. Kita mau ngobrol sebentar ya Pak ya, sekitar 15-an menit. Ya. Oke, bersedia nggak? Siap. Kalau siap bersedia Bu. Oke. Oke, baiklah Pak Siska. Ini mau ngomongin apa ini kita ya? Baik, sebenarnya saya ada sedikit yang mengganjal Ibu tentang permasalahan siswa di sekolah kami. Jadi saya ingin cerita ke Bu Antin gitu, barangkali nanti saya bisa menemukan solusi-solusi begitu. Oke. Ya. Jadi tentang masalah di sekolah ya Pak ya? Oke. Betul. Oke, sebelumnya kalau boleh saya tahu nih, tujuan kita apa ya Pak ini ya, kira-kira ya, menurut Bapak, tujuan dari percakapan kita ini? Jadi saya berharap nanti dari diskusi kita ini, nanti saya menemukan solusi dari permasalahan yang akhir-akhir ini mengganjal dalam pikiran saya, karena memang saya merasa belum bisa menyelesaikan begitu. Oke, baiklah. Oh, berarti ingin mendapatkan solusi nggih Bapak nggih dari apa nanti yang masalah akan diungkapkan. Oke. Oh iya, nggih. Oh, memangnya ada hal atau masalah apa ini Pak kira-kira di sekolahnya Pak Siska ini? Bu Antin, sebenarnya ini memang sedikit rahasia karena memang saya berharapnya nanti juga permasalahan ini juga tidak kemana-mana. Sebenarnya memang salah satu permasalahan dalam bimbingan konseling kan ada kode etik saling menjaganya. Ini ada satu permasalahan, tapi memang nanti saya tidak akan menyebut nama ya. Jadi memang ada permasalahan di sekolah kami ini dari laporan anak-anak ini. Beberapa bulan yang lalu ada peristiwa anak kehilangan uang, tidak hanya satu anak, 1, 2, 3 begitu. Dan setelah saya diberi laporan, saya berhasil untuk mencoba mengintervensi ya. Saya coba intervensi di dalam kelas secara klasikal begitu. Akhirnya anak-anak ini untuk memunculkan perilaku kejujuran itu. Akhirnya ya meskipun tidak menuliskan nama, tetapi anak-anak ini sudah jujur. Itu yang perlu saya beri apresiasi. Nah, sudah berjalan 1-2 bulan kemudian, nah ini belakangan ini ada lagi peristiwa. Cuma bedanya ini tidak di kelas yang sama. Gitu. Begitu rupanya. Jadi emang akhir-akhir ini kembali terjadi ya kehilangan uang itu. Begitu nggih? Iya. Memangnya seberapa sering Pak ini akhir-akhir ini, misalnya dalam bulan ini misalnya? Ya, kalau dalam bulan ini sudah 3 kali kejadian Bu. Tapi tidak berturut-turut 1-2 hari. Ini hari pertama, besok lagi pekan ke depan dan seterusnya begitu. Tapi dalam 1 bulan sudah 3 kali. 3 kali. Oh, lah nggih. Iya Pak Siska. Kira-kira dari Pak Siska ini sendiri apakah mengetahui kira-kira penyebabnya apa ya Pak ya sampai terjadi hal begitu dan akhir-akhir ini terus berulang kali seperti itu penyebabnya? Ya. Kalau faktor penyebab selama kita belum komunikasi dengan pelaku, kita memang belum bisa menceritakan keseluruhan. Hanya saja belajar dari pengalaman kemarin memang anak-anak yang sudah mengaku mengambil dulu itu katanya ya memang kalau dari segi finansial alhamdulillah mereka sebenarnya juga dari keluarga yang berada, artinya mereka cukup lah, uang saku cukup dan lain sebagainya. Nah, dari hal itu memang ada siswa yang memang mengaku bahwa mereka itu mengambil karena memang ya ada semacam kepuasan begitu ya. Mungkin ya kepuasan. Nah, hal ini memang kita continue sebenarnya untuk menangani anak ini. Kita tetap terus continue. Jadi kita selalu pantau perkembangan
rumahnya, kita ajak komunikasi begitu. Nah, setelah kejadian ini yang ketiga kali ini saya belum bisa membuktikan, Bu. Jadi kalau kita mau langsung, meskipun sudah kita berikan intervensi tapi tidak menunjukkan hasil gitu. Jadi kita belum tahu pelakunya itu siapa. Meskipun kita coba cek di CCTV juga gitu. Iya. Jadi ngomongin tentang bukti ya Pak Siska ya. Jadi belum sampai menemukan, wah ini pasti orangnya. Oke. Kalau ngomongin tentang bukti nih Pak Siska, emangnya bukti seperti apa yang ingin Bapak dapatkan? Yang dimaksud bukti yang seperti apa ya? Mungkin bisa membuktikan seperti keadaan seperti itu. Kemarin itu kita coba ini ya Bu, cek CCTV. Dan kebetulan CCTV itu memang tidak ke ruangan ya, karena memang dalam ruangan ya. Dalam ruangan itu tidak boleh, karena kadang anak itu berganti pakaian di dalam. Jadi memang di dalam ruangan tidak boleh dikasih. Hanya di dalam, di luar itu ada CCTV, dan kebetulan kita cek di bagian IT, ruang itu memang tidak ada orang di jam itu. Kemudian kita cek, ternyata ada yang masuk hanya satu orang. Begitu. Hanya satu orang. Kemudian dia masuk agak lama, 1-2 menit lah. Itu dia keluar, dia itu juga sempat ngeluarin uang di saku celananya. Begitu. Keluar dari pintu itu, ya dia begitu masuk terus keluar, dia seperti ngecek uangnya gitu loh. Nah, di satu sisi kalau kita dibuktikan secara hukum, ya memang kita tidak bisa membuktikan ya apakah itu uang yang diambil atau tidak kan gitu. Jadi memang kemarin saya panggil secara perseorangan, jadi memang itu uang apa, dia menjelaskan ini uang pembayaran, alasannya memang kuat, dia mau bayar buku gitu. Jadi ya kita tidak bisa dengan tuduhan-tuduhan begitu kan. Jadi memang ya harus pelan-pelan, apalagi ini kalau nanti sampai ke orang tua kita belum punya bukti, ini bisa bahaya, karena memang orang tua tuh zaman sekarang itu dikit-dikit viral dan lain sebagainya. Jadi memang harus hati-hati sekali. Iya. Dari yang Bapak ceritakan tadi, tidak bisa menyebutkan namanya seperti itu. Berarti kemungkinan apakah menurut Bapak Siska itu memang salah satu dari warga sekolah? Mungkin begitu Pak Siska. Kalau dugaan sementara, iya, dugaan sementara, tetapi kan kita tidak bisa menyebut tanpa bukti ya Bu. Jadi memang kita pelan-pelan. Jadi ya sudah, kalau memang kita uji apakah dia jujur atau enggak, kita tanya, ternyata tidak, ya sudah. Apa percaya sama kamu, asalkan ya nanti Pak Siska itu menghargai apa yang sudah kamu lakukan, asalkan itu jujur. Kalau belum jujur ya mari kita coba cari solusinya gitu. Ya sampai sekarang dia tidak ngaku gitu. Begitu. Yes. Dari situ berarti kalau mungkin ini yang terjadi saat ini, apakah menurut Pak Siska dan mungkin pihak sekolah itu cukup mengganggu aktivitas sekolah atau bagaimana Pak Siska? Kalau dilihat dari segi mengganggu dan tidak, memang ini membuat ketidaknyamanan Bu. Jadi anak-anak kan merasa tidak nyaman ya. Orang tua pun kan sudah sampai ke orang tua ya, bahwa ada berita kehilangan gitu kan. Makanya anak-anak jadi nggak nyaman kalau misalkan mau ditinggal olahraga atau apa. Itu kan ya kita selama ini hanya bisa mengimbau saja, tolong semua barang berharga disimpan atau dititipkan wali kelas atau dikantongi begitu. Jangan ditinggalkan di kelas begitu. Iya. Oke. Kalau keadaan yang seperti itu, yang seperti yang Bapak Siska sebutkan mengganggu kenyamanan dan juga keamanan seperti itu, kira-kira kalau menurut Pak Siska, sekolah Pak Siska itu kalau dalam posisi keamanan, tingkat keamanan misal dari level 1 sampai 10 itu di level berapa ini Pak Siska? Ya kalau posisi sekarang ini level 7 Bu. Karena memang sejak sekolah ini berdiri itu belum pernah saya menemukan kasus ada kehilangan uang itu. Iya, baru tahun ini ada kehilangan uang itu. Saya juga kaget loh, uang gitu ya. Posisi 7, baiklah. Oke. Kemudian jika saat ini ada di posisi 7 seperti apa yang dilihat Pak Siska ini,
Apakah nanti ingin mencapai posisi yang lebih tinggi atau bagaimana Pak Siska? Apakah ada keinginan? Pastinya iya Bu, pastinya iya karena memang saya mencoba beri nilai 7 harapannya nanti karena kita ini ada kasus yang belum terselesaikan, harapannya nanti dengan usaha kami ini bisa naik ke angka 8 nggih. 8 terus kemudian sampai maksimal mentok nanti bisa 110 gitu nih. Jadi 8 ke 10 bertahap tentunya. Pelan-pelan. Ya. Saya kira untuk mencapai 8 atau nanti bahkan sampai 10, usaha apa yang kiranya bisa dilakukan Pak Siska? Untuk usaha tentunya saya ingin kerjasama karena saya guru BK ya, satu-satunya guru BK di sekolah, yang kerjasama gandeng dengan pihak kesiswaan, yang pertama, yang kedua guru agama, yang ketiga wali kelas, gitu kan. Nah, yang ketiga tentunya juga kita atas izin Bapak Kepala Sekolah. Jadi dari hal itu nantinya kita akan mencoba berkolaborasi, memberikan pemahaman baik dari segi agama, spiritual, gitu nggih, kemudian kejujuran. Nah, dari situ nanti kita akan mencoba berkolaborasi, memberikan pengertian kepada mereka bahwa sebenarnya bukan nominal yang kami permasalahkan. Jadi memang dalam pendidikan di sekolah kami bukan nominal, nggak masalah uangnya berapa, yang penting adalah akhlak itu tadi Bu. Yang paling penting bagi kami adalah akhlak. Kalau dia sudah jujur, insya Allah nanti ke depan ketika dia dewasa, harapan kami dia menjadi pribadi yang jujur, pejabat yang jujur, apapun kondisinya. Gitu. Begitu. Harapan kami begitu. Ya, harapan yang luar biasa. Kemudian untuk menyikapi hal itu, bagaimana Pak Siska kira-kira melihat kemungkinan yang hal-hal yang akan dilaksanakan itu bisa dilakukan? Jadi hal yang bisa saya lakukan tentunya yang pertama nanti saya tetap akan mengajak bidang kesiswaan dulu ya, karena memang segala sesuatu kaitan kegiatan siswa itu memang bidang kesiswaan harus tahu. Tentunya nanti kita akan berkolaborasi, kita akan membuat sebuah intervensi dan juga sosialisasi tentunya, baik anak-anak atau mungkin kita juga pelajaran juga nanti kita akan sampaikan itu materi-materi itu. Jadi nanti anak terbuka dulu bahwa oh iya ternyata mereka sadar dulu ya, menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan. Jadi kita memang tidak berfokus pada satu anak yang mengambil itu, tetapi kita berfokusnya pada keseluruhan. Jadi karena memang kita benar-benar ingin mengajak anak ini benar-benar melatih mental mereka untuk menjadi pribadi yang jujur begitu. Luar biasa. Saya kira kapan itu Pak bisa dilakukan itu? Tentunya dalam 1-2 pekan ini Bu, yang ketika karena kita harus koordinasi dulu dengan kesiswaan, nanti kita akan bertahap gandeng wali kelas, gandeng guru agama begitu. Jadi nanti kita juga bertahap. Baiklah. Baiklah Pak Siska. Kira-kira dari percakapan kita ini tadi ya, kira-kira apa ya yang bisa atau yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan sederhana kita ini? Iya Bu, ternyata saya malah yang menjawab sendiri tadi ya. Jadi habis pikir ya, ternyata kok malah tadi yang Ibu tanyakan, ternyata saya mendapatkan inspirasi dari pertanyaan panjenengan, saya bisa menjawab sendiri. Ternyata jawabannya sudah ada. Jadi saya menemukan langkah ini, langkah demi langkah ini sudah saya temukan dan oh iya itu ternyata. Terima kasih sekali Bu Antin. Jadi memang luar biasa nggih, saya mendapatkan pencerahan dari panjenengan, dari pertanyaan panjenengan. Berarti jawabannya sudah sesungguhnya sudah ada di pikiran sendiri tanpa disadari ya Pak Siska. Ini sebagai langkah awal yang akan saya ambil Bu. Jadi nanti harapannya dari langkah awal ini nanti semoga nanti ada jalan-jalan yang terbaik untuk anak-anak kami begitu. Iya, baiklah, amin. Oke, habis itu kita nanti berarti bisa saya tunggu ini, kita ketemu kapan dan saya tunggu kabarnya. Siap. Iya, tentu. Selanjutnya. Halo. Ya, tentunya saya sangat berharap bisa ketemu lagi. Saya berharap ketemu lagi karena kita ingin membicarakan ini ya, hasil dari yang sudah nanti saya lakukan di sekolah. Betul sekali, oke. Tahapan berikutnya nanti bagaimana. Siap, Terima kasih Pak Siska, tetap semangat ya Pak Siska. Terima kasih. Semangat. Ya, saya juga terima kasih sekali sudah dibantu Bu Antin mencerahkan semuanya. Terima kasih. Terima kasih kembali.
Aduh.